Hikam ke-122. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatihi mutahaqqiqan. Artinya, kun jadilah kamu bi awsafi rububiyyatihi, dengan sifat-sifat ketuhanannya, muta'alliqan bergantung, wa bi awsafi ubudiyatihi, dan dengan sifat-sifat kehambaanmu, mutahaqqiqan kamu nyatakan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melalui hikmah yang ke-122 ini, beliau ingin memberikan pesan kepada kita agar kita memiliki kehidupan yang baik di dunia ini. Hidup yang kita inginkan di dunia ini, hidup yang bagaimana? Semua orang pengen hidup bahagia. Semua orang pengen hidup kaya dan bahagia di dunia, kaya dan bahagia di akhirat masuk surga. Itu udah pasti, semua itu orang pasti jawabannya iya tuh kayak begitu. Dan kita sudah mengenal apa yang namanya doa sapu jagat, yang itu sering kita baca, dan itu doa yang paling mudah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak kita tuh fid dunya wa fil akhirati hasanah yang bagaimana? Hidup yang baik di dunia itu bagaimana, dan hidup yang baik di akhirat itu bagaimana? Itulah kehidupan yang kita kehendaki oleh siapapun. Sekalipun orang itu bukan ahli ibadah, sekalipun orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia ditanya, kamu hidup di dunia pengen apa? Pasti jawabannya pengen kaya. Siapapun itu. Ada orang kaya, banyak harta kebunnya, banyak uangnya miliaran, bukan banknya bukan di Indonesia aja punya, deposito sampai di luar negeri, tapi hidup belum tentu bahagia. Ada orang yang bahagia tapi nggak kaya. Kita mau mana tuh? Mau kaya nggak bahagia atau bahagia nggak kaya? Mau dua-duanya? Mau kaya bahagia iya juga, itu kan, itu pasti jawabannya itu. Kehidupan baik di dunia itu dimuliakan orang, dihormati orang, tidak dihinakan orang. Semua itu sebagai sebuah pengakuan harga diri. Ini di dalam ilmu psikologi itu adalah sebagai sebuah kebutuhan manusia untuk dihargai. Kalau orang itu tidak dihormati, kalau orang itu tidak dimuliakan, dia merasa nggak punya harga diri. Hidup yang baik di dunia itu hidup yang dalam keadaan mulia, dimuliakan oleh orang lain. Kemudian kita punya kekuasaan. Kita punya kuasa. Kalau kita sebagai pegawai, paling tidak kita bukan hanya pegawai saja, karyawan. Minimal kita itu jadi kepala bagian lah. Artinya kita punya anak buah. Kalau di sekolah, walaupun SD, SMP, SMA, jadi kepala sekolah, punya wilayah. Bahagia rasanya kalau kita punya kedudukan itu. Kemudian kita hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Baik itu tenaga, kuat iman, kuat uangnya, kemudian kuat semangatnya. Kehidupan kita yang kaya, yang memiliki kemuliaan, kemudian yang punya kuasa, yang punya kekuatan, itu adalah sebuah kehidupan yang didambakan oleh setiap orang yang berakal sehat, kecuali orang gila. Kita ingin hidup bahagia. Bahagianya dengan apa? Kenapa kita nggak bahagia? Karena banyak keinginan. Oleh karena itu, untuk hidup bahagia itu jangan punya keinginan. Kita pengen hidup nyaman, kita pengen hidup tentram, tapi beli mobil. Kalau kita beli mobil itu nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Kita beli mobil Fortuner 600 juta atau 700 juta. Kita
lap, kita mengkilap catnya. Begitu parkir di parkir umum, kan kita khawatir, nggak tenang tuh, jangan-jangan mobil gua ini dicoret-coret orang. Jadi kita nggak tenang. Punya sawah banyak, pas panen, pikiran jangan-jangan sawah gua dipanen orang. Jadi justru nggak tenang itu. Kalau kita pengen nyaman hidup ini, jangan punya apa-apa, jangan punya banyak pikiran. Kalau kita nggak bisa, ini pikiran kita itu selalu memikirkan apa yang kita dambakan. Coba lihat orang gila. Orang gila itu tenang hidupnya dia. Walaupun nggak punya uang, walaupun nggak punya beras, walaupun nggak punya apa, dia tenang. Kenapa? Nggak ada yang dipikirin. Ya, nggak ada yang dipikirin. Jadi konsepnya itu, jangan banyak rencana, jangan banyak pikiran kalau pengen hidup bahagia. Jangan dimasukkan ke dalam pikiran. Kalau pengen kita hidup bahagia, kalau melihat dari itu, bahagia kan di sini, bukan di lahiriah kita. Kalau orang pengen hidup bahagia, pengen nyaman, kemudian beli mobil, saya pikir itu bukan bahagia kalau dia belum bisa mengatur kolbu. Nah, nanti disinilah perannya kita mengatur kolbu. Dia akan lebih tambah masalah. Mikirin mobilnya, takut kepentok orang. Kemudian kalau pagi-pagi lewat di pasar sepatan, takut kena beca. Dia khawatir terus. Panjang-panjang bukan merasakan kenikmatan dia naik mobil, dia mikirin takut mobilnya kesenggol orang lain. Penyok lah dia. Nah, supaya kita di dunia itu memiliki kehidupan yang baik dan di akhirat masuk surga, bagaimana caranya? Syekh Ahmad Ibnu Athaillah memberikan cara kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan. Bergantunglah kamu dengan sifat-sifat ketuhanan. Wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan, dan kita berperilaku, bersikap, bertingkah laku dengan sifat-sifat ubudiyah. Sifat-sifat ketuhanan itu banyak. Dari sekian banyak sifat ketuhanan itu dikelompokkan ke dalam 4 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, Al-Ghaniyu, yang maha kaya. Jadi kalau kita pengen kaya, jangan kaya dengan memiliki sawah banyak. Kalau kita pengen kaya, jangan menginginkan kekayaan banyak harta, banyak duit, banyak toko, banyak perusahaan. Umumnya kan itu yang terjadi. Orang pengen kaya itu gambaran di dalam pikirnya kaya dengan harta benda. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan. Kaya yang kamu inginkan itu adalah bukan dengan selain Allah, bukan dengan uang, bukan dengan sawah, bukan dengan perusahaan, tapi kayalah kamu dengan Allah. Kaya dengan Allah karena Allah itu tidak akan musnah. Allah itu abadi. Sehingga kalau kita ingin kaya dengan Allah, maka kita seumur-umur sepanjang hidup kita akan menjadi orang kaya. Tapi kalau kita kaya dengan harta, harta akan habis. Mungkin ditipu orang. Kalau harta itu, kita banyak harta, kemudian tiba-tiba kita itu bangkrut dagangnya, selesai sudah. Kita tidak lagi menjadi orang kaya. Kaya yang kita inginkan itu kaya berdasarkan harta, kaya berdasarkan sawah, kaya banyak harta bendanya, tapi al-ghaniyu billah, kayalah kamu dengan Allah. Kaya dengan Allah itu yang bagaimana? Kaya dengan Allah itu Allah bertajali. Allah itu menampakkan sifat ghaniyunya pada diri kita. Dah, contoh konkretnya nih. Lihat aja lah guru kita. Apa di Celongok mereka punya perusahaan? Enggak. Punya sawah banyak? Enggak. Tapi lihat pembangunan, Masya Allah, saya nggak habis pikir itu. Karena yang ngebangun itu Allah. Orang-orang yang dikasih uang banyak,
oleh Allah digerakkan hatinya untuk dia mau berkurban, mengabdi, untuk mau mengeluarkan uang yang miliaran membangun pembangunan di Cilongok itu. Kiai-kiai atau para pengajar pengasuh pondok pesantren Istiqlaliyah nggak kelihatan itu tokonya, nggak kelihatan sawahnya, tapi dia pembangunan itu masya Allah udah nggak kepikiran oleh kita. Nah itulah contoh konkret kaya dengan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki kita kaya begitu. Cara Allah lain sendiri itu. Kekayaan itu nggak nampak, nggak kelihatan di lingkungannya. Tetapi ketika kita membutuhkan, Allah memberikan. Dengan cara Allah sendiri memberikannya. Tinggal orang-orang yang Allah berikan kekayaan, digerakkan hatinya, dia mau merapat mendekat ke situ, sehingga dia mengeluarkan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kaya dengan Allah. Tapi kalau kita kaya dengan harta, harta bisa hilang. Mungkin juga harta pergi dengan sendirinya karena bangkrut, karena itu dicuri orang, atau kita yang meninggalkan harta dengan kematian. Jadi jangan pengen kaya dengan selain Allah, tapi kayalah dengan Allah. Memang Allah bersifat kaya, Al-Ghaniyyu. Kayanya Allah itu kayak bagaimana? Kayanya Allah itu, Allah tidak memerlukan apapun dan juga tidak memerlukan siapapun dalam menciptakan alam ini. Allah bikin surga, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah bikin matahari, Allah bikin bulan, Allah bikin hutan, Allah bikin lautan, Allah bikin alam ini. Allah nggak butuh dengan siapapun dan dengan butuh apapun. Nggak butuh. Kalau kita kan membangun sesuatu, misalkan istana, kita butuh doser, butuh orang lain, butuh insinyur. Allah itu nggak membutuhkan itu. Kenapa? Karena Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Nah, pengertian Allah kaya itu satu, Allah tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun di dalam mencipta. Nah, kita pun juga nanti nggak butuh dengan siapapun di dalam kita taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita butuh pertolongan dan bimbingan Allah saja yang kita butuhkan. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Ghaniyyu billah, kaya dengan Allah itu. Yang kedua, Allah itu kaya. Maksudnya Allah kaya, pengertian kaya yang kedua itu seisi dunia, manusia seisi dunia ini minta kepada Allah, termasuk juga binatang, semua minta kepada Allah, dan Allah kasih satu persatu. Itu tidak akan mengurangi perbendaharaan. Harta benda Allah itu tidak akan berkurang. Walaupun satu orang sedunia ini minta banyak atau minta seisi dunia, lalu Allah berikan semua orang yang ada di alam dunia ini seisi dunia masing-masing, itu tidak akan mengurangi kepada perbendaharaan Allah. Berdasarkan sensus dari Amerika, jumlah manusia di dunia ini tahun 2022 ada 7.951 miliar. Kemudian hasil survei sekarang tahun 2024, jumlah manusia ini ada 8.200 miliar. Jadi dalam satu tahun itu naik sekitar 125 miliar. Nah, kalau manusia ini yang sebanyak 8.200 miliar minta ke Allah masing-masing, dan Allah berikan sebanyak isi alam dunia, itu sedikit pun tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah itu. Semua dapat kebagian apa yang mereka minta, nggak akan habis perbendaharaan Allah. Itu Allah kaya itu demikian tuh. Maka kita jangan kaya dengan harta, jangan kaya dengan uang, tapi kita kayalah billah, kaya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak akan musnah, Allah itu tidak akan berakhir, sehingga kekayaan kita pun juga tidak akan berakhir. Kita umumnya manusia diberikan kekayaan. Kalau dia ngasih orang, dia akan berpikir harta kekayaan saya berkurang, nanti habis kekayaan saya, nanti saya jatuh miskin.
Kalau dia kayanya dengan Allah, dia nggak akan berpikir ke situ. Sebab ini adalah kaya dari Allah, kemudian saya memberi kekayaan dari Allah ini kepada makhluk Allah, Allah akan menambah terus. Yakini seperti itu namanya orang yang kaya dengan Allah. Tapi orang yang kaya dengan harta, ketika dia memberi, dia merasa berkurang. Tapi orang yang kaya dengan Allah, dan kayanya Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun, dengan Allah memberikan kepada semua orang yang minta. Begitupun juga kalau kita kaya dengan Allah itu, kita nggak merasa habis, kita nggak merasa kurang. Apa yang kita punya kita berikan, besok Allah kasih lagi. Nah itulah kaya dengan Allah. Maka jangan kaya dengan harta, jangan kaya dengan toko, jangan kaya dengan perusahaan, tapi kita harus kaya dengan Allah. Kemudian sifat rububiyah yang kedua adalah Izzun itu mulia, dihormati orang, dimuliakan orang. Kemuliaan yang kita inginkan itu, kita ingin mulia dengan Allah. Kalau mulia dengan Allah bagaimana? Allah yang menjaga kemuliaan kita. Kalau ada orang yang ingin menghinakan kita ini udah banyak pengikut, banyak penggemar, banyak yang senang dengan kita. Nah, kemudian ada orang yang berupaya untuk menghinakan kita, merendahkan kita, menghilangkan kepopuleran kita. Kalau kita atau orang itu mulia dengan Allah, maka Allah akan menjaga orang yang dimuliakan Allah dengan cara Allah menghinakan orang yang punya rencana untuk menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Jadi sehingga tidak ada orang yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Kalau kita mulianya itu dengan jabatan, kalau kita mulianya itu dengan uang, orang menghormati karena dia punya jabatan. Jabatan itu akan berakhir. Kalau jabatan berakhir, dia udah nggak mulia lagi. Pengalaman saya, ketika saya dulu jadi wakil kepala Seman, kemudian semua kekuasaan itu ada di kebijakan saya. Itu setiap tahun itu, kalau musim tahun penerimaan siswa baru, Masya Allah, sampai saya kadang-kadang nggak mau tinggal di rumah saya. Banyak tamu, nitip ini bagaimana, ada yang datang bawa roti, ada yang datang bawa amplop. Saya kadang-kadang menghindar dari rumah, nggak mau kedatangan tamu, sebab umumnya pada saat itu dia menghormati saya, cium tangan karena saya punya kebijakan di dalam meluluskan atau menerima siswa baru di Seman itu. Begitu sekarang saya pensiun, nggak ada tuh yang datang ke rumah saya. Jadi selesai kemuliaan saya itu sampai di situ. Dengan saya pensiun, saya nggak punya lagi kewenangan untuk di Seman ini untuk penerimaan murid baru. Nggak ada satupun orang yang datang kepada saya seperti datangnya dulu. Kalau kita mulia dengan selain Allah itu akan berakhir dan berkesudahan. Sehingga jika yang menyebabkan kita mulia dengan selain Allah itu, jika itu udah pergi, selesailah sudah kemuliaan kita. Tetapi kalau kita mulia dengan Allah yang memuliakan kita selama hidup kita masih hidup, tidak ada yang bisa merendahkan dan menghinakan kita. Bahkan kalau ada orang yang ingin merendahkan, menghinakan orang yang betul-betul dimuliakan Allah terlebih dahulu merendahkan dan menghinakan orang itu. Tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa hina kalau orang yang sudah dimuliakan mulianya dengan Allah, bukan mulia dengan jabatan, bukan mulia dengan kekayaan, bukan mulia dengan kekuatan. Kemudian yang ketiga, Al-Qudrah. Al-Qudrah itu artinya kuasa. Kuasa itu artinya dia punya kekuasaan. Kalau di sekolah, di pabrik, dia menjadi kepala bagian, ketua manajemen, ketua lah. Dia punya wilayah. Nah, kuasa di sini itu kuasa yang sifatnya duniawi. Tapi kalau kita kuasa dengan Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan bagaimana Allah caranya. Dengan cara Allah sendiri, Allah memberikan kekuasaan kepada kita.
Kalau kita merasa berkuasa dengan jabatan, jabatan akan hilang, jabatan akan berakhir, pensiun sudah, maka kita nggak punya kuasa. Dan yang keempat, sifat rububiyah Allah itu adalah al-quwah. Al-quwah itu kekuatan. Kuat dalam hal apa? Kuat di dalam melaksanakan apa yang diingini. Kita pengen jadi guru atau pengen menyekolahkan anak di kedokteran, Allah akan memberikan kekuatan kita kalau kita kuat berdasarkan Allah, kuat dengan Allah, walaupun secara fisik atau secara materi kita nggak punya apa-apa. Kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah, maka akan bisa dilakukan. Walaupun secara lahiriah kita nggak bisa melakukan itu, kalau Allah menghendaki kekuatan kepada kita, kita akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan itu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kalau kita ingin kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Kalau kita ingin mulia bukan dengan jabatan, tapi mulia dengan Allah. Kalau kita ingin punya wilayah kekuasaan bukan dengan jabatan, tetapi kuasa dengan Allah. Kalau kita ingin punya kekuatan, kemampuan melaksanakan apa yang kita inginkan itu bukan dengan keuangan, tetapi dengan Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, wa bi awsofi ubudiyatika mutahaqqiqah, maka akui dan perlihatkan engkau bersikap dengan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan itu? Ada 4. Yang pertama, al-fakir. Kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, kaya dengan Allah, maka kita akui dan kita perlihatkan dalam perilaku kita bahwa kita orang fakir. Perlihatkanlah kefakiran kita itu. Sifat asli seorang hamba itu adalah fakir. Dalam Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, engkau itu fakir, enggak punya apa-apa. Engkau itu membutuhkan kepada aku. Antumul fuqara ilallah. Kamu itu fakir. Kamu itu sangat membutuhkan aku, kata Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan yang kaya itu hanya aku. Nah, untuk bisa mendapatkan kaya dengan Allah, kata Allah, akui sifat asli kita itu fakir, gak punya apa-apa. Bagaimana kita memperlihatkan sikap kehambaan kita yang berbentuk fakir? Bukan berarti kita itu membuang-buang harta, harta dijauhkan dari kita, nggak mau mencari harta sehingga kita nggak punya apa-apa. Bukan itu yang dimaksudkan kita memperlihatkan kefakiran. Kebeli motor bagus, pakai legenda supaya kelihatan fakir, bukan itu. Jangan-jangan dia itu bersikap memperlihatkan kefakiran, bukan. Fakir itu bukan berarti kita nggak punya harta, nggak punya apa-apa, bukan. Fakir itu kita al-mubadaratu limtisali awamirillah, bersegera melaksanakan segala perintah Allah. Kita butuh, yang kita butuh itu Allah, bukan selain Allah yang kita butuhkan itu. Kita butuh Allah dalam segala hal. Orang yang bersikap fakir tadi, yang pertama adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Itu dia menunjukkan sifat kehambaannya. Yang kedua, orang yang memperlihatkan kefakiran itu orang yang selalu minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu karena semata-mata disuruh oleh Allah, dan berdoa itu menunjukkan sikap kehambaan kita yang butuh kepada Allah. Jadi kita berdoa itu adalah liizharil ubudiyah, untuk memperlihatkan kehambaan kita bahwa kita butuh kepada Allah. Berdoa itu adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah, sehingga berdoa itu ibadah, bukan untuk minta sesuatu. Kalau kita, dan pada umumnya orang berdoa itu berdasarkan kebutuhan. Kalau kita butuh, kita minta kepada Allah. Kalau kita nggak butuh, kita nggak minta kepada Allah.
Bukan itu doa itu. Kita minta, kita berdoa kepada Allah itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi kita minta dan kita berdoa kepada Allah itu dasarnya karena Allah nyuruh. Yang kedua, dasarnya kita untuk memperlihatkan kehambaan kita, kelemahan kita. Kita perlu Allah. Sehingga nggak ada hubungan tuh antara keperluan kita dengan doa kita. Antara apa yang kita minta di dalam doa itu nggak ada hubungan. Karena Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu kebutuhan kita. Nggak perlu minta. Allah tahu. Walaupun Allah nggak diminta, Allah akan kasih. Orang nggak punya duit, dia butuh dengan duit, mintalah kepada Allah dimurahkan rezeki. Kalau dia banyak duit berlimpah, dia nggak minta rezeki banyak. Padahal bukan demikian. Doa itu ya doa, hanya semata-mata karena diperintah. Orang yang arif billah, walaupun dia punya banyak harta, tetap dia masih minta harta. Sebab apa? Dia nggak bersandar, nggak bergantung kepada apa yang dia minta di dalam doa itu. Doa itu hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah, lita'bud. Dan yang kedua, doa itu adalah li'izharil ubudiyah, untuk memperlihatkan kehambaan kita. Nah, untuk kita bisa mendapatkan kaya dengan Allah itu, maka perlihatkanlah kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperlihatkan kefakiran kita? Kita sering berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah itu untuk memperlihatkan kefakiran kita kepada Allah. Nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan kaya dengan dirinya sendiri, bukan dengan harta, dengan cara Allah sendiri memberikan kekayaan kepada kita. Itu yang pertama. Kalau kita ingin kaya, janganlah ingin kaya dengan harta, janganlah ingin kaya dengan banyak sawah, dengan yang lain-lainnya, tapi kaya yang kita ingin itu kayalah dengan Allah. Bagaimana agar Allah memberikan kekayaan kepada kita, kaya dengannya? Maka kita harus memperlihatkan kefakiran kita. Karena Allah sudah menyatakan antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, engkau itu adalah fakir. Fakir. Kita jangan merasa kaya. Fakir, walaupun banyak harta sampai puluhan ratusan hektar, bahwa dia adalah fakir. Butuh. Ada nggak orang yang kaya yang nggak butuh? Orang kaya justru membutuhkan yang lain. Nggak mungkin lah orang yang punya sawah puluhan hektar dia bajak sendiri, dia kerjain sendiri, dia membutuhkan orang lain. Kalau orang butuh orang lain, namanya fakir namanya. Nah, kita kayanya adalah kaya dengan Allah. Supaya kita bisa kaya dengan Allah, maka perlihatkanlah bahwa kita itu fakir. Kita sambung aja pada pertemuan yang akan datang. Ini baru satu masalah. Bagaimana kita bisa kaya dengan Allah. Janganlah kita pengen kaya dengan harta benda, janganlah kita pengen kaya dengan dolar, janganlah kita pengen kaya dengan rupiah, tapi kayalah dengan Allah. Karena kalau kaya dengan selain Allah, dengan dolar, dengan rupiah, itu akan habis. Ketika habis, selesailah kekayaan kita menjadi bangkrut miskin. Tapi kalau kita kaya dengan Allah, Allah itu abadi tetap, maka kekayaan kita akan selamanya, akan seumur hidup. Itu baru yang pertama. Yang berikutnya insya Allah kita panjang umur, kita ketemu lagi pada Kamis yang akan datang. Hikmah yang ke-123, wallahu a'lam bishawab.